Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Raditya Wicaksono, dan di video kali ini saya akan melakukan presentasi di minggu kedua, mengerjakan proyek duplikasi aplikasi Hubstaff. Jadi langsung saja, di sini kita ke bagian UI UX desainnya dulu. Di sini udah ada tampilan splash screen dengan judul aplikasi dan subjudulnya, dan juga ada progress indikatornya di sini. Selanjutnya di sini juga ada halaman sign in. Sini ada dua field, yaitu memasukkan email dan juga password untuk melakukan autentikasi. Selanjutnya di sini ada halaman sign up. Nah, di sini ada 4 field, yaitu full name, work email, password, dan juga konfirmasi password untuk melakukan registrasi ya. Baik, lanjut setelah melakukan registrasi, jika pengguna baru, maka akan langsung ditampilkan halaman setup seperti ini. Dan jika pengguna baru tersebut diundang, maka di sini bisa langsung enter invitation kodenya untuk menerima undangan tersebut. Di sini jika user ingin membuat organisasi, maka akan lanjut ke halaman berikutnya. Akan lanjut ke halaman setup organization. Nah, di sini ada dua field, yaitu yang pertama adalah nama organisasi, dan yang kedua adalah website dari organisasinya. Nah, jika sudah melakukan setup organisasi, maka selanjutnya akan diarahkan ke setup tim. Bisa dilihat di sini organisasinya step-nya sudah checklist dan akan meng-highlight bagian timnya. Di sini juga terdapat invitation code yang bisa di-copy dan juga bisa mengirim email kepada pengguna yang ingin diundang ke organisasinya. Nah, mungkin untuk tampilan UI UX sampai di sini saya mengerjakannya. Itu saya kerjakan adalah halaman splash, sign in, sign up, setup welcome, setup organization, dan setup team. Kurang lebih untuk komponennya seperti ini, ada progress bar, input, button, dan juga input dengan labelnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian desain database. Jadi kita bisa mulai dari tabel organisasi ya, organization di sini. Kurang lebih fieldnya seperti ini untuk tabel organization. Ada name organization-nya tentunya dan juga kode dari organisasinya untuk digunakan mengundang pengguna baru ke dalam organisasi tersebut. Dan seterusnya juga ada make user. Di sini di set default-nya adalah 5 user ya. Jadi nanti di aplikasinya juga bisa di set untuk default usernya. Lanjut kita ke tabel user. Di sini tabel user ya fungsinya untuk menyimpan data user. Di sini ada user ID, email, password, dan seterusnya. Dan bisa dilanjut ke tabel user organization. Nah, di sini di tabel user organization ini ada tentunya primary key-nya dan juga berelasi dengan user ID dan organization ID. Jadi bisa dibilang suatu user itu bisa mempunyai lebih dari satu organisasi. Juga ada role-nya dan seterusnya. Di sini juga ada tabel team. Tabel team di sini. Jadi tim itu juga berelasi dengan tabel organisasi. Jadi nanti dalam sebuah organisasi bisa mempunyai sebuah tim ya di sini. Tim name bahkan juga ada tim lead ID-nya. Dan lanjut ke tim member. Tentunya di setiap tim mesti ada membernya. Di sini juga berelasi dengan tabel user organization ya di sini. Dan lanjut ke tabel kliennya. Klien dari projectnya. Nah, di sini ada client ID, organization ID. Jadi klien itu juga bisa punya organisasi ya. Dan juga lanjut ke tabel project. Nah, tabel project ini juga menyimpan dari organisasi ID, client ID, manager manager ID-nya, dan juga tim ID. Jadi tim yang akan mengerjakan project ini. Dan juga project name-nya dan seterusnya ya. Di sini juga ada estimate hours-nya, require screenshot. Nah, ini bolehan. Jadi project ini membutuhkan screenshot atau enggak sebagai monitoring. Dan juga di sini ada screenshot
frekuensi. Jadi setiap berapa menit akan diambil screenshot dari yang mengerjakan proyek ini. Di sini juga ada project member, ada project ID, dan juga relasi dengan user organization. Nah, kita ambil ini ya. Dan juga ada tentunya setiap project ya punya project member lah ya. Nah, selanjutnya setelah lanjut ke project member, kita lanjut ke tabel task. Nah, jadi di satu project itu kita bisa punya task tentunya. Nah, dia berrelasi dengan tabel project ID, nama tasknya, description-nya, priority-nya, dan seterusnya ada di tabel task ini. Dan berikutnya ada tabel task assignment. Jadi task assignment itu untuk ditujukan kepada siapa pekerjaan itu dan diassign oleh siapa pekerjaan tersebut. Nah, untuk berikutnya kita lanjut ke tabel time entries. Nah, di tabel time entries ini, tabel time entries, nah, ini adalah laporan dari project di mana dia ada waktu dimulainya, waktu berakhirnya, dan juga rekapan jam yang telah dikerjakan, deskripsinya, dan statusnya dari proyeknya itu. Seperti ini. Dan lanjut ke tabel screenshot ya. Di sini ada tabel screenshot untuk menyimpan data dari screenshotnya. Juga di sini ada kolom mouse click dan juga keyboard strokes. Nah, ini juga untuk mendeteksi idle ketika user melakukan monitoring ya. Nah, sudah mungkin sampai screenshot. Kurang lebih database yang saya rancang seperti ini. Nah, dan juga untuk desain UI UX-nya, saya baru sampai menyelesaikan 6 halaman ini. Baik, terima kasih yang sudah menyimak presentasi saya. Maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.